Selamat malam, selamat datang lagi di channel Kuliah Malam. Saya Abai yang akan menemani kalian di channel ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep hantu dan alasan kenapa kita takut hantu. Oh ya, bagi kalian yang belum sempat menonton episode pertama, silahkan klik tombol di pojokan atas dan tonton terlebih dahulu videonya. Karena materi kali ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hantu yang paling populer dari Indonesia. Mari kita mulai dari jenis hantu yang pertama, yaitu pocong. Pocong sering menampakkan wujudnya menyerupai sebuah guling yang memiliki wajah yang menyeramkan. Kehadiran pocong ini tidak terlepas dari kultur Islam yang ada di tanah air. Masyarakat beragama Islam memiliki kebiasaan untuk mengubur jenazah dengan balutan kain kafan. Nah, kebiasaan inilah yang membentuk wujud dari pocong dengan tambahan elemen seram seperti wajahnya yang hancur. Ada pula yang mengatakan pocong berasal dari jasad orang yang sudah meninggal, tetapi tali pocongnya belum dibuka. Arwah jasad ini pun gentayangan meminta pertolongan orang untuk membukanya. Dalam menjalankan aksinya, pocong disebut bergerak dengan cara melompat, tetapi ada juga yang percaya bahwa pocong dapat terbang. Terlepas dari banyaknya pendapat tentang wujud pocong, hantu yang satu ini sangat populer di dunia perfilman Indonesia. Terhitung sudah berpuluhan film dengan bantuan peran dari hantu yang satu ini. Setelah pocong, hantu berikutnya pasti kuntilanak. Dua jenis hantu inilah yang paling terkenal di Indonesia. Kuntilanak diyakini berasal dari perempuan hamil yang meninggal karena melahirkan, tetapi anak tersebut belum sempat lahir. Penampilan kuntilanak sendiri berupa seorang perempuan dengan baju serba putih, rambut panjang, dan suara ketawa khasnya. Ada pula yang membagi jenis ini berdasarkan warna baju, yang dikenakannya seperti merah, biru, dan lainnya. Ada cerita yang terkenal berkaitan dengan kuntilanak, yaitu kuntilanak merah Lasmi. Lasmi adalah kuntilanak merah dari Bandung yang menggemarkan dunia Twitter. Sang pembuat tweet menceritakan secara detail tentang kisah kuntilanak merah Lasmi yang sangat menyedihkan. Sama seperti pocong, kuntilanak sangat sering muncul di film horor Indonesia. Hantu satu ini bahkan mendapatkan sebuah trilogi karya Rizal Mantovani berjudul Kuntilanak tahun 2006, Kuntilanak 2 tahun 2007, dan Kuntilanak 3 tahun 2008. Hantu berikutnya adalah tuyul. Jika membahas jenis hantu di Indonesia, tidak afdol rasanya jika tak membahas tuyul. Tuyul adalah jenis hantu yang berwujud orang kecil atau anak kecil dengan berkepala pelontos. Tuyul diyakini berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Hal inilah yang membentuk sifat kekanak-kanakan pada tuyul, seperti senang bermain. Dalam prakteknya, tuyul kerap kali dijadikan peliharaan oleh orang tertentu. Tugas utama tuyul adalah mencuri uang dari rumah atau warung target. Untuk menangkalnya, banyak orang memasang yuyu atau kepiting. Harapannya, tuyul akan lupa terhadap tugas utamanya, yaitu mencuri uang. Karena sifat yang masih anak-anak akan sangat tertarik oleh hal-hal menarik seperti kepiting atau ikan yang ada pada rumah targetnya. Sama seperti dua hantu sebelumnya, tuyul juga cukup populer di perfilman Indonesia. Bahkan hantu ini memiliki acara sinetron komedi, yaitu Tuyul dan Mbak Yul, serta Tuyul Milenium. Loh, jin-jin yang baik itu kan juga punya rasa malu. Hantu yang keempat adalah genderuwo. Hantu yang satu ini berwujud manusia mirip kera, bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi oleh rambut yang lebat. Banyak orang percaya bahwa genderuwo dapat melakukan kontak langsung dengan manusia. Bahkan sudah banyak cerita tentang genderuwo yang mengubah wujudnya menyerupai seseorang dan menggoda sesamanya. Contohnya sewaktu ingin menggoda istri yang ditinggal suaminya pergi, genderuwo bisa menyamar menjadi suami si perempuan dan kemudian berbuat cabul terhadapnya. Kemampuan bersih tubuh genderuwo kabarnya sangat luar biasa, sehingga tak jarang para korbannya akan merasakan hal yang luar biasa. Hantu berikutnya adalah jelangkung. Biasanya jelangkung dibuat seperti boneka, kemudian disiroh.
dan pada tangan boneka diberi alat tulis. Di Indonesia sendiri terdapat 2 lokasi jalangkung, Jalangkung di Jawa dan di Minangkabau. Di Jawa sering disebut dengan Nini Towong atau Nini Towo, dan dikenal sebagai permainan tradisional Jawa atau sebagai usaha menjaga keselamatan desa. Sedangkan di Minangkabau bisa disebut dengan Lukah Gilo, yaitu semacam bambu yang dibisiki roh atau mantra. Mungkin biasanya kita disebut dengan bambu gila. Di Minangkabau, ini digunakan dalam acara pertunjukan atau perkawinan. Hantu berikutnya berwujud seorang perempuan cantik berambut panjang menggunakan gaun berwarna putih. Wujudnya mirip kuntilanak bukan? Tetapi ini bukan kuntilanak. Hantu ini adalah sundel bolong. Yang membedakan keduanya adalah adanya lubang di punggungnya yang memperlihatkan organ-organ tubuhnya. Menurut mitos, sundel bolong adalah seorang mata yang mati karena diperkosa dan kemudian melahirkan anaknya dalam kubur. Mitos lainnya bercerita bahwa sundel bolong suka mencuri bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Ceng, bangun. Sate 200 kostok makan di sini. 200 tusuk. Iya. Apapun mitosnya, sundel bolong memang sudah populer di Indonesia sejak dulu. Film yang dianggap mempopulerkan hantu ini adalah film Sundel Bolong tahun 1981 yang dibintangi oleh Mendiang Susano. Selanjutnya, hantu yang sedang naik daun belakangan ini, yaitu Kuyang. Hantu yang satu ini lebih terbuka dari hantu yang lain. Kuyang tampil tidak menggunakan pakaian, bahkan tampil dengan organ dalam begitu saja. Kepercayaan yang beredar, Kuyang adalah perwujudan dari seorang perempuan yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam. Tujuannya untuk mencapai keabadian. Pada siang hari, Kuyang akan berpenampilan seperti orang pada biasanya. Namun ketika malam tiba, Kuyang akan terbang mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan. Untuk menghadapinya, bisa menggunakan sapu ijuk atau memukulkan peralatan dapur seperti panci. Hantu berikutnya adalah hantu dari Papua. Jika kamu menanyakan ini pada masyarakat Papua, mungkin sulit untuk mendapat jawaban dari mereka. Kepercayaan yang beredar, jika kita membicarakan Swanggi, maka Swanggi akan datang. Swanggi sendiri berbentuk seperti bola api dan dapat menyerang manusia, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, Swanggi sering digunakan untuk ilmu hitam, yang biasanya digunakan untuk menyerang orang yang tidak disukainya. Di urutan ke-9 ada Parakang. Masyarakat Sulawesi Selatan pasti tidak asing lagi dengan hantu yang satu ini. Makhluk ini merupakan makhluk jadi-jadian yang dapat mengubah tubuhnya menjadi apa saja. Menurut cerita masyarakat, Parakang sebenarnya manusia yang tengah mempelajari ilmu hitam seperti pesugihan. Akan tetapi, ilmu yang dipelajari justru salah dan membuatnya menjadi makhluk yang mengerikan. Kabarnya, makhluk ini tak segan-segan untuk mengambil nyawa manusia, khususnya ibu hamil dan anak-anak. Parakang memiliki ciri-ciri mata merah, kuku yang panjang dan tajam, dan biasanya juga memiliki kulit yang kebal akan senjata. Hantu selanjutnya adalah gundul pringis. Ya, seperti namanya, bentuk dari makhluk ini botak dan tidak memiliki badan. Hantu ini memiliki julukan lain, yaitu ndas gelundung, kelutuk cengir, dan gundul ceringis. Wajahnya lengkap, sama seperti kita, tidak lebih dan tidak kurang. Ada banyak versi mengenai gundul pringis ini. Versi yang pertama, berupa gundul tidak ada rambut di kepalanya. Versi kedua, ini memiliki rambut. Versi yang ketiga, tidak hanya kepala saja, melainkan ada jeruan di badannya. Ciri khas dari gundul pringis ini ialah sering terlihat sumringah dan juga terkadang terlihat marah. Biasanya berlokasi di desa-desa, pinggiran kota, tempat sepi atau kosong, dan tempat yang banyak pohon rindang. Bagaimana cara dia mengejar korbannya? Kepalanya bergelinding sambil cengengesan. Hantu berikutnya datang dari Pulau Bali, yaitu Leak. Dalam mitologi Bali, Leak merupakan penyihir jahat. Leak sendiri berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring, lidah yang menjulur panjang, dengan perawakan tinggi besar serta berbulu. Pada siang hari, Leak terlihat seperti orang biasa. Tapi jika malam, ia akan pergi ke kuburan, mencari organ-organ manusia untuk membuat ramalan sihir. Atau bahkan bisa jadi mencari organ-organ manusia hidup.
ramuan tersebut untuk merubah wujud mereka menjadi wujud binatang. Mungkin bisa disebut siluman. Konon, apabila seseorang menusuk leher Lia dari bawah ke arah kepala, jika kepala terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, Lia akan mati. Hantu berikutnya berwujud perempuan dan kerap dikaitkan dengan hilangnya anak-anak ketika hari sudah gelap. Hantu yang dimaksud adalah Wewe Gombel. Menurut kepercayaan, Wewe Gombel merujuk pada roh jahat yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak untuk disakiti. Wujudnya berupa wanita tua yang keriput dengan buah dada panjang dan menggantung. Dalam prakteknya, anak-anak yang diculik akan dijaga dan dirawat oleh Wewe Gombel. Sedangkan di waktu yang sama, Wewe Gombel akan menakut-nakuti orang tua si anak. Wewe Gombel baru akan mengembalikan anak yang diculiknya ketika sang orang tua sudah sadar karena telah membahayakan anaknya sendiri. Apapun alasannya, Wewe Gombel kerap diceritakan orang tua untuk menakuti anak-anak saat hari sudah mulai masuk malam. Di urutan ke-13, atau urutan terakhir, ada Bego Ganjang. Beberapa mungkin sudah tahu, beberapa mungkin belum. Hantu di sini adalah hantu yang diyakini berwujud seperti manusia, namun lebih tinggi. Seperti arti katanya, bego berarti roh atau hantu, sedangkan ganjang berarti panjang. Bentuknya pun dipercaya akan semakin tinggi jika kita terus melihatnya. Menurut cerita yang beredar, bego ganjang dilihat dipelihara oleh warga untuk mencelakakan atau bahkan membunuh orang lain. Salah satu contohnya adalah untuk menjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Bego ganjang dipercaya berada di pucuk pepohonan yang tinggi. Dan ketika kita melihatnya, kita akan jatuh sakit, kemudian meninggal tanpa sebab yang jelas. Untuk versi rupanya, Bego Ganjang ini mirip dengan Slenderman, dengan badan yang tinggi, lalu tangan dan kaki yang panjang. Itu tadi adalah 13 daftar hantu paling populer dari Indonesia. Tentu saja masih banyak lagi yang tidak masuk daftar ini. Sebagai penutup, materi kali ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Materi ini justru dibuat untuk mengingatkan bahwa masyarakat di Indonesia masih kental terhadap hantu. Terakhir, jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.